Terus ini Pak Gubur, ini kan di daerah Malang Selatan kan terjadi gempa. Nah ini ada yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul itu murka, kan ada yang bilang seperti itu Pak ya. Kalau menurut panjenengan gimana Pak itu pandangan? Berarti panjenengan bisa komunikasi langsung dengan Nyi Ratu Kidul waktu itu? Waktu itu saya tidak mau, soalnya Yai sudah tahu begitu. Apalagi kalau kamu nanti kalau lihat matanya lama-lama kan katut gitu. Saya tidak berani. Nah waktu itu Ratu Pantai Selatan itu apa enggak komunikasi kali panjenengan Pak? Misalnya tanya apa, tujuannya apa gitu enggak? Waktu itu? Yang komunikasi cuma Yai. Pak Yai ya? Enggak, iya. Tapi waktu itu setiap hari itu datang ke rumah saya, ya Ratu. Ya, di rumah saya itu saya cuma tanya, sebetulnya jenengan itu sinten to Nyi ya? Ngoten akan. Nah, piyambake ngakune niku jenenge Retno Tumilah. Retno Tumilah lah niku. Lah mriku akhirnya ya jenengan putrane sinten? Terus putrane Padanaran gitu, Padanaran. Terus itu Pak Gubur, waktu Pak Yai komunikasi sama Ratu Pantai Selatan itu Pak Gubur dengar nggak apa yang dikomunikasikan beliau sama Pak Yai? Dengar begini, Kiai dawuhnya ngeten, Nyi Ratu kula mriki niku badhe nyuwun tampa dhateng santri kula niki. Nah santri kula niki saged ngaten-ngaten. Iya aku wis seru. Aku wis seru. Tapi kuwi di luar jangkauanku, ngoten. Masalahnya men sewu. Baik santri yang sing zaman cak nang mriki niki mboten sembarang tiyang. Nah, waktu itu perjalanan niku waktu di pinggir pantai niku mbah kula teng mriku. Waktu kula badhe numpak kereta niku wau, mbah kula teng mriku. Lah kula piyambak nggih, ya malah Yai mboten pirsa niku. Sing pirsa namung kula. Piyambake kula salam. Assalamualaikum anakku. Ngoten. Mbah kula. Pak, berarti kalau orang itu pengen ketemu Ratu Pantai Selatan itu berarti harus melakukan ritual tertentu Pak Gubur? Sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak. Kalau sudah kenal sana, apalagi yang mau itu sana, gampang sekali. Gampang sekali. Tidak seperti orang-orang itu harus ritual dulu, enggak. Kalau yang saya alami begitu. Gimana Pak, bisa diceritakan caranya gitu? Caranya kalau saya dulu pernah itu ya cuma panggil namanya 3 kali. Ya itu. Soalnya asli namanya itu banyak orang yang tidak tahu. Taunya Ratu Kidul, Ratu Kuning. Tapi kalau Retno Tumilah itu belum tahu yang tahu. Tapi ini Pak ya, menurut Pak Gubur, sebetulnya Ratu Pantai Selatan itu asli dari manusia seperti kita apa dari alam lain Pak? Menurut panjenengan? Asli dari manusia. Dari manusia iya. Pak ya. Bahkan sekarang itu loh sudah iman beliau itu, tidak seperti dulu. Dulu itu guanasnya, soalnya waktu itu ada orang yang ya bersama saya waktu itu. Nyi Ratu niku datang, saya kira niku ya Mbak mau bersahadat. Sekarang? Iya.
Nah ini kalau saya nun sewu, kalau saya memanggil insya Allah datang. Insya Allah. Pak, ini kan ada sebagian orang itu bercerita Pak Gofur ya, bahwa di pantai selatan itu kalau memang kita mau mengambil pesugihan itu kan bisa. Nah itu pandangan panjenengan gimana Pak itu? Atau memang seperti itu apa gimana sebetulnya di sana itu? Kalau ngambil pesugihan itu resikonya besar Mas. Pada suatu saat orangnya sama keluarganya pasti di sana untuk ganti itu. Tapi kalau menyuruh sana itu tidak. Soalnya kenapa kok begitu? Soalnya yang mau itu orangnya kalau untuk pesugihan itu. Jadi bukan yang salah yang sana, yang salah orangnya sendiri mencari pesugihan itu. Tapi kalau menyuruh yang sana, insya Allah tidak celaka seperti itu. Terus ini Pak Gofur, menurut pandangan jenengan ya, apakah hubungan kesaktian orang Jawa dan santet orang Jawa itu ada hubungannya enggak dengan Nyi Roro Kidul? Semuanya itu kan anu Thomas. Iya. Berkat ridho Allah. Apapun itu berkat ridho Allah. Cuma kalau orang-orang itu tidak sadar kalau itu yang berbuat itu Allah, tidak sadar. Dikira ya itu yakinnya cuma sama itu, sama Nyi Ratu. Gitu. Tapi ini Pak ya, waktu jenengan sama Pak Yai yang ke istana Ratu Pantai Selatan, tadi kan Pak Gofur mengatakan bahwa setiap ada pintu pasti ada penjaganya. Yang waktu itu yang Pak Gofur lihat itu penjaga itu rupanya seperti manusia apa gimana? Seperti Pak? manusia, pakainya hitam seperti orang Jawa itu loh. Itu orang Jawa, ya pakai belangkon gini. Ya belangkonnya seperti batik-batik ini. Makanya setiap pintu itu orangnya dua orang Mbak ya. Waktu ke sana itu jenengan nggak disapa atau gimana gitu Pak Gofur? Cuma dilihat saja. Tapi nggak ngomong sama sekali Pak? Enggak. Nah di sana itu apa ya namanya ya, pembantunya Nyi Roro Kidul itu ya cantik, banyak sekali. Semuanya wanita Pak? Wanita. Cantik. Dan kalau bisa dilihat dengan kasat mata gitu Pak ya. Terus istananya itu seperti apa Pak Gofur? Nyi Roro Kidul. Istana itu seperti apa namanya? Kuluk mahkota, seperti mahkota itu. Jadi kalau dari luar ya itu seperti mahkota itu. Kalau di dalam ya tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan. Emas semua Pak? Iya, emas semua. Itu sampai berapa lama Pak sama Pak Yai dulu komunikasi sama? Mungkin ya setengah jam. Nyi Roro Kidul setengah jam Pak ya. Setengah jam. Berarti yang dibicarakan itu cuma masalah penyakitnya istri panjenengan, apa ada yang lain Pak yang dibicarakan waktu itu? Ada teman saya tapi sekarang sudah meninggal. Teman saya itu pengen kaya. Pengen kaya. Nah, sebetulnya memangnya orangnya teman saya itu serakah. Sudah dikasih enak kurang enak. Seumpama dia di rumah itu punya warung, sudah habis ayam 10, mintanya 100. Nah ya itu ndak mampu, akhirnya dijajak ke sana, akhirnya gitu. Tapi sampai sekarang yuk laris. Tapi ya gitu, bahwa saya waktu di rumahnya itu suruh
baca Quran di situ, dan saya melihat orangnya itu di sana minta tolong. Sebetulnya saya bisa menolong, soalnya waktu itu sama ayah sudah dikasih tahu. Tapi ya saya sendiri kan ya jual mahal. Kalau ada uangnya saya yang mau, soalnya taruhannya nyawa. Berarti gini Pak Gofur, orang itu kalau minta tolong, misalnya istilahnya mau minta pesugihan ke sana, berarti nanti yang dijadikan tumbal itu keluarganya semua Pak? Ya, orangnya itu sama keluarganya, saya tidak tahu ke sana. Berarti di sana dijadikan pengawalnya gitu ya? Bukan pengawal saja, pokoknya di sana udah benceng-encek lah, ngajak-ngajak. Tapi misalkan kalau sudah dijadikan tumbal di sana Pak ya, kalau ditolong itu sebetulnya bisa Pak enggak ya Pak? Bisa. Tergantung orangnya, mau minta tolong orang apa enggak. Sebetulnya teman saya itu bisa, cuma kalau saya mau kasih tahu ke anak-anaknya itu, terus saya cari-cari. Soalnya anaknya enggak ngerti. Gitu. Kaya orangnya Pak sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya, kaya. Kaya sekarang. Sekarang nggak habis ayam itu 100 loh Pak. Setiap hari 100. Itu hari biasa, apalagi kalau hari tahun baru, hari raya itu banyak sekali. Berarti waktu panjenengan posisi di sana itu melihat orang itu Pak? Waktu itu saya di rumahnya orang itu. Di situ kan ratatil Quran, ayat kan itu. Sampai saya itu menangis di situ. Sampai kiai saya itu bertanya, "Pur nyapa sampean?" "Ya Allah, niki lho ngeten niki kalau ngoten akan." Tapi bantu kula terangkan nek bapak niku wau sing temen niku. Kantun sak menten. Niki lho mboten enten. Ngomong keraya-keraya. Sebetulnya kalau saya minta tolong situ bisa anak-anaknya itu bayar 100 juta lo bisa Pak ya? Bisa kan bisa ditolong Pak ya? Bisa. Terus ini Pak Gofur, beberapa hari terakhir ini kan di daerah Malang Selatan kan terjadi gempa. Nah ini ada yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul itu murka, kan ada yang bilang seperti itu Pak ya. Kalau menurut panjenengan gimana Pak itu pandangan jenengan? Apa memang seperti itu? Apa memang faktor alam atau gimana Pak? Kalau dilihat dari mata batin panjenengan. Kalau menurut saya itu memang dari Allah, bukan dari Nyi Ratu, bukan. Soalnya di situ itu kalau yang saya lihat banyaklah kemusyrikan di situ, sehingga ya gitu seperti yang sama tahu. Pak Gofur ini sering ya dimintai tolong untuk membuka mata batin seseorang gitu, sering Pak ya? Insya Allah bisa ya Pak ya? Pertanyaan masih. Bagaimana Pak pengalaman Pak Gofur dalam membuka batin orang lain agar bisa melihat barang yang gaib Pak? Ya. Begini, kalau orang itu Islam, pertama saya suruh syahadat dulu. Nah, syahadat itu bukan hanya syahadat, harus masuk betul ke dalam hati. Nah, kalau sudah begitu, niatnya suruh saya baca. Ya Allah, niat kula urip namo madhep datang panjenengan. Allah. Terus masuk ke dalam hati yang paling dasar. Kalau sudah masuk ke dalam hati, di situ harus ridho apa yang diberikan pada Allah sama orang itu. Apapun yang terjadi itu dari Allah mereka.
Nah, temeriku makin ketinggal. Sujudipun temeriku wau mau ketinggal, waktu ketinggal makin sakit damel ningali. Sawang ngoten. Sing pun kula alami ngoten. Pak, kalau misalkan itu kan orang yang muslim Pak ya, minta dibuka mata batin dengan membaca ya Allah tertentu kan. Nah, kalau misalkan ada orang yang non muslim Pak Gofur minta dibuka mata batin, itu nanti gimana untuk orang ini? Kalau itu ya harus nurut sama saya. Meskipun dia non muslim. Iya. Soalnya waktu itu kan dia itu masuk Islam, bukan di luarnya. Kalau menghadap saya kan langsung masuk Islam. Nah itu, ya sama caranya sama begitu. Soalnya dulu aku waktu dapatnya ya gitu. Nah soalnya di situ kan ada hijab di situ. Kalau tidak salah hijabnya itu namanya hijab suwari. Dan itu sama guru saya dibuka, itu ditanya, dibuka hijab suwarinya itu ya ketinggal. Akhirnya ya begini ini jadinya. Ya. Jadi kalau orang yang non muslim Pak ya minta dibuka mata batinnya itu apakah ada syarat-syarat khusus Pak? Kalau syarat sih tidak ada, cuma orangnya harus benar-benar masuk Islam dan ridho saja. Berarti harus masuk Islam Pak? Iya no. Iya. Selagi soalnya dia masih nggak mau masuk Islam tetap nggak bisa Pak? Nggak bisa. Kalau menurut saya nggak bisa. Terus itu Pak, untuk membuka mata batin berarti itu semua orang kalau muslim bisa Pak ya? Jangankan orang dewasa, orang kecil bisa. Bisa Pak? Bisa. Itu butuh waktu berapa lama Pak? Itu untuk nggak lama, seperempat jam. Seperempat jam. Berarti kalau misalkan untuk pemula Pak, syaratnya itu ya tetap sama ya seperti itu? Iya. Pengalaman jenengan Pak Gofur setelah membuka mata batin itu apakah sering melihat benda gaib, terus makhluk-makhluk gaib gitu Pak ya? Sering. Sering. Apa saja bahkan Pak? Sebelum saya itu tahu buka mata hati begitu itu sudah sering seperti genderuwo pocong itu sering.